Assalamualaikum selamat pagi teman-teman. Selamat melaksanakan kegiatan aktivitas di hari Jumat berkah ini. Cuaca di sini terlihat mendung. Kemarin juga sore sampai sore gerimis dan hujan, cuman tidak merata. Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman semua dalam melaksanakan aktivitas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kesehatan yang sulit dipermudah, rezeki yang jauh didekatkan. Tempatkan rezeki itu ya Allah di mana kita berada, amin ya rabbal alamin. Dan pada bulan ini sebagian petani ataupun petani hampir semua di daerah saya melaksanakan panen ya, bertepatan dengan lebaran kemarin itu. Nah, ini nampak padi-padi yang akan dijemur ya. Yang kemarin memang sudah nampak di depan halaman sekolah ini. Hanya saja cuaca kali ini belum bersahabat ya Allah. Ya, mudah-mudahan siang Allah membukakan matahari kembali bersinar ya, sehingga sahabat-sahabat petani tolong punggung ya negara ini dalam sembada pangan, terutama padi ya. Dan semoga dengan kita tahu di berbagai media sosial bahwa di kawasan tertentu masih tetap bergejolak ya, yaitu di kawasan Timur Tengah ya, di mana peperangan masih terus berkecamuk. Dan kita berharap ya semua teman-teman juga agar peperangan ini cepat mereda ya, dan kawasan tersebut aman ya. Tentunya yang menjadi biang keributan ya mudah-mudahan tereliminir ya, karena tidak ada manfaatnya di situasi kawasan tersebut. Hanya saja melindungi segelintir atau satu negara ya, yang selalu dijaga. Kita sebagai di kawasan itu mayoritas umat Islam ya, kita berharap dan berdoa Palestina merdeka sepenuhnya, dan para pendudukan ya, bangsa pendudukan Yahudi Zionis itu agar segera meninggalkan tanah Palestina dan di kawasan Timur Tengah, karena Iran sudah memberikan pelajaran keras kepada AS dan Israel bahwasanya kami yang diserang duluan. Dalam negosiasi yang telah dilaksanakan dan itu hampir rampung, ternyata mereka menyerang negaranya. Nah, inilah bentuk sebagai pembalasan ya bagi yang dikhianati. Memang dari dulu juga yang namanya negosiasi atau perdamaian atau gencatan senjata ini hanya sementara ya, dan kemudian dengan mengumpulkan kekuatan dia untuk menyerang lagi ya. Dan ini tidak bodoh Iran dan tidak mempercayainya ya. Ini adalah kesatria ya, satu negara yang berani gitu menegakkan kebenaran dan memberikan pelajaran yang keras kepada mereka yang bekerja sama dengan musuh ya. Kita berharap ekonomi di kawasan cepat pulih, tentunya khususnya Indonesia yang negara berkembang gitu ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya tidak begitu berpengaruh ya. Mudah-mudahan para pemimpin kita sehat, lancar dalam melaksanakan tugas dan kebutuhan rakyat, mudah-mudahan bisa dipenuhi ya. Walaupun seberat apapun itu tantangannya, mudah-mudahan
negara kita terhindar dari segala berbagai kendala ancaman. Mudah-mudahan bahan bakar stabil ya. Mudah-mudahan kita positif aja lah, positif aja ya. Kalau kita mendengar di negara yang lain, misalnya di Australia itu dari berbagai pom bensin di kawasan negara bagian itu sudah pada diserbu dan tentunya stoknya kosong ya. Ya, mereka itu meminta ke pemerintah juga untuk order sampai permintaannya 300 sampai 400% kenaikannya, dan ini sangat menyulitkan di mana krisis minyak ini hampir berdampak seluruhnya. Kalaupun bisa ya di lewat Selat Hormuz itu harus pembayarannya dengan yuan Cina ya. Kemudian saya juga dengar berita bahwa atas perkataan Trump ya, Trump presiden Amerika yang dirasa sangat arogan ya, hobinya perang, mengganggu sana sini ya, berapa puluh negara yang sudah dia tak-atis serang, pecah belah gitu ya. Ini bahan pelajaran ya, dia menemukan lawan yang sepadan. Seperti Jepang pernah kunjungan Donald Trump ke negaranya, dan dia menyinggung tentang historis bom nuklir Hiroshima Nagasaki ya. Ini kalau diungkit lagi ya, sabar, itu ada batasnya ya. Yang dilakukan sekarang itu Jepang berhasil melakukan transaksi ya minyak itu dengan belanjanya dengan uang yuan sesuai dengan anjuran Iran, dan ini sangat memukul sekali. Trump kecewa atau gimana ya, yang jelas Jepang tidak mengikuti aturan Amerika ya, karena ini sangat penting dan yang harus segera dilakukan oleh Jepang. Thank you. Mudah-mudahan negara lain juga mengikuti ya, langkah-langkah Jepang seperti ini ya, untuk kestabilan negaranya dan lainnya. Kemudian negara-negara yang sudah menyumbangkan sebagai solidaritas ya kepada sesama pejuang, khususnya untuk Iran gitu yang sedang dibombardir oleh AI Amerika Israel, dengan ikhlas, berniat baik seperti Vietnam, tidak basi-basi dia mengirimkan obat-obatan dan makanan. Indonesia juga sama melakukan, negara-negara sahabat yang lain, Malaysia dan lainnya serentak memberikan bantuan obat-obatan dan makanan bagi Iran yang berdampak perang. Itu aja, salam dari kami buat sahabat di Iran semua dan seluruh umat manusia, agar senantiasa menahan diri dan selalu monitor perkembangan di Hormuz. Mudah-mudahan tindakan penjajah, tindakan arogan Amerika dan Israel segera dihentikan, yang ditumpas. Tidak ada lagi kawasan yang didominasi oleh Barat, karena tidak ada manfaatnya, hanya melindungi Israel sebetulnya. Sekarang tahulah ya, buka mata dunia bahwa dua negara ini, khususnya Israel yang kemungkinan dia ingin mendominasi di kawasan itu ya, ini tidak sampai terjadi ya. Harus kita usir dan kita musnahkan ya, keluar dari wilayah Palestina ya. Ini sesuai dengan harapan semua ya, karena tidak ada manfaatnya ya, negara barat ya, terutama yang mendirikan pangkalan-pangkalan di sana buat apa gitu ya. Negara itu aman, gak ada mereka itu aman ya, aman. Kita melakukan dagang ekonomi dengan sehat gitu ya, lakukan dengan baik hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara di berbagai kawasan lah gitu ya. Yuk, salam perdamaian, salam persatuan, salam bumi ku damai. My love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.